Bapak Kapolda khusus. Siap, Pak. Silakan. Jadi nanti saya akan cari tahu ya reskrimnya ya, penyidik reskrimnya itu harus diganti dari Kapolda Jawa Barat. Itu saya akan cari tahu dari penyidikan awal ya, Pak. Agar kenapa? Agar Kapolda Jawa Barat itu berpihak ke rakyat seluruhnya, bukan individu saja. Ya, bukan hanya Peggy Setiawan ya sebagai korban. Jadi ini kita ingin membuka terang benderang masalah kasus Vina ini, ya. Seperti itu. Nanti akan saya dorong, ya. Kalau menurut saya gini, saya inginnya satu jenderal berperan penting membantu dan mendampingi yang namanya Kapolda Jawa Barat itu, ya. Salah satunya. Ya, jenderal aktif. Sepertinya nanti saya akan minta pendapat bagaimana caranya. Kalau ini beliau akan keberatan misalnya, nanti saya akan kasih tahu ya. Tapi kalau memang ada tim independen khusus di backing sama jenderal untuk membuka yang namanya kasus selama ini, terutama CCTV yang diminta ya Pak, itu CCTV dan orang-orang yang di BAP itu keluarkan semua. Jadi kita disidik awal gitu, disidik awal kembali. Ya betul kata Pak Tony, penyidiknya harus diganti. Ya orang-orang yang istilahnya di kalangan KPK yang dulu-dulu gitu ya, membentuk tim khusus lah untuk membantu mendampingi Bapak Kapolda Jawa Barat. Ya, memang ada perseberangan yang saya lihat kemarin ya, ada persidangan tertutup ya antara Bapak Kapolda dengan seseorang ya, yang akan menuju ke meja hakim kemarin ya, sebelumnya 2 hari sebelumnya kalau nggak salah. Nah seperti itu Pak. Kan? Iya. Jadi kita masih ada harapan mendukung Bapak Kapolda untuk mengusut kasus ini dari nol, Bu. Ada 6 handphone, Bu ya. Ada 6 handphone. Dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, itu dalam putusannya ada 6 handphone yang dijadikan barang bukti yang disita, tetapi belum pernah dibuka, Bu, handphone itu. Riwayat percakapannya. Itu dia. 1 handphone, kedua CCTV, Pak. CCTV. Ya. Jadi kalau Bapak Kapolda yang turun langsung dengan informasi ada 6 handphone yang belum dibuka, terutama handphonenya Pina. Menurut Mbak Marliana, kakaknya, handphone Pina itu aktif semasa hidup itu di media sosialnya. Ada Instagram, ada Facebook, kan, BBM juga ada, kan. Artinya kalau itu diselidiki, dibuka, maka saya yakin ya, siapa yang menghubungi Pina, siapa yang mengajak Pina, kan itu, siapa yang menelpon Pina, atau apakah ada ancaman, ada masalah dan seterusnya. Karena ini pembunuhan berencana, berarti petunjuk-petunjuk itu bisa didapat dari handphonenya Pina. Ya teman-teman, secara tidak sengaja saya menemukan video percakapan antara Ibu Widya dengan Bapak pengacaranya Peggy Setiawan, yaitu Bapak Tony ya. Ini saya kira ini merupakan sebuah momen langkah yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kita ketahui bersama bagaimana peran serta Ibu Widya dalam menangani, mengungkapkan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Saya tentunya memberikan apresiasi kepada pengacara Tony yang berani bisa ikut mendengarkan ya suara dari netizen. Boleh saya katakan bahwa Ibu Widya ini adalah suara netizen. Selama ini Ibu Widya berkoar-koar mengungkapkan satu persatu fakta demi fakta terkait dengan siapa sosok di balik kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nah, mari kita dengar lagi ya teman-teman. Karena direncanakan atau karena ada orang yang sakit hati lah dan seterusnya misalnya. Kemudian CCTV itu ada anak buahnya Pak Rudiana ya di situ memberikan kesaksian namanya Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar dalam putusan pengadilan.
kedua orang itu bersama-sama dengan Pak Rudiana dalam kesaksiannya ya sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Artinya berarti CCTV itu ada kalau belum dibuka. Betul, ada Pak. Ya, Ada. kenapa belum dibuka? Kan itu. Ada 2 titik ya, ada 2 titik Pak CCTV itu, ada yang di jembatan itu satu, kemudian yang dekat di jalan apa itu yang dekat SMP itu Pak. Nah itu satu. Indomaret ya. Ya, jadi motor-motor itu terlacak dari Indomaret itu Pak, yang lewat jam sekian dan jam sekian itu. Indomaret bisa diminta Pak, walaupun CCTV yang di atas jembatan itu nggak bisa. Dari ada 2 sisi tempat berlari ke arah timur atau ke barat itu melalui yang namanya supermarket ya satu, ke sebelah warung yang sebelah sana, jarak sana itu siapa aja yang nongkrong di situ bisa terlihat Pak. Jadi dari kelihatan dari plat motor apa jenis motornya ya kan kelihatan di situ. Bu, berarti kalau di jembatan layang itu ada CCTV, berarti ketahuan dong siapa yang membuang mayat ya? Ketahuan kalau ini. Wah, makanya Kapolda Jawa Barat kita minta itu CCTV itu diminta Pak ya, diminta ya, jangan menghilangkan. Artinya kepemimpinan 2016 lalu dari Kapoldanya menghilangkan barang bukti seperti itu. Jadi kiri kanan ini jauh dari 100 meter lebih ya Pak ya, seperti kata AF itu ya. Sebelum tongkrongan di sebelah sana itu ada CCTV ya Pak, dan ke kirinya juga ada CCTV. Jadi masuknya orang-orang ini kelihatan dari jarak jauh itu kelihatan. Dia satu Indomar itu, Indomar apa Alfamart itu. Yang satu. Mondar-mandirnya motor itu ya di jam sekian itu motor jenis apa saja kelihatan Pak. Itu salah satunya. Jangan sampai nih yang punya Indomar yang 2016 lalu itu hilang pula CCTV-nya. Ini kan gercep Pak. Ini orang yang melindunginya ini gercep orangnya. Iya, Bu. Apa? Iya, Informasi yang Ibu dapat. AF ini berada di lokasi eksekusi atau berada di lokasi sebagaimana kesaksian dia yang di jalan cuma melihat? Berada di lokasi eksekusi yang namanya AF. AF jangan bohong. AF pakai masker warna hitam kala itu ya, pakai jaket itu. Oh. Ya. Jadi salah satu kuncinya Pak, saya mohon dari Kapolda ini AF harus ditangkap lebih dulu. Ya. Tanpa bisa ditemui nama siapa-siapa. Ya, itu jadi benar-benar dites kejujurannya si AF. Ini orang ini karena AF ada di lokasi di tempat itu. Tugas AF atas perintah yang namanya Bapak Rudiana. Ya, jadi banyak. Dia melakukan tugasnya ada nih. AF seperti ini dan seperti ini itu ada, Pak. Jadi ya. Itu AF yang pertama dulu. Baru Mel ya. Linda ada di tempat, temannya Linda juga ada di tempat, ya, ketika pembuangannya. Tapi mereka tidak menyaksikan eksekusi itu. Yang menyaksikan eksekusi itu ada berapa ya? 11 orang ya, laki-laki semua itu, ya. Jadi memang berencana ini. Berarti kalau tadi Ibu bilang Aib ini dikasih tugas sama Rudiana, berarti skenarionya Pak Rudiana tahu dong. Pak Rudiana skenarionya. Skenario ini Pak Rudiana dan kawan-kawan. Makanya jangan sampai Bapak kecetus nama-nama yang saya ucapkan ke Bapak ya. Ya, intinya dari Rudiana, di meja Rudiana ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang namanya penjemputan waktu itu kan ini sebuah pertanyaan juga karena eksekusi itu bukan di jembatan layang Pak, di tempat rumah tinggal seorang pejabat ya, kita ingat rumah tinggal ya, rumah tinggal. Jadi seperti itu. Menarik ini. Tempat eksekusi di sebuah rumah tinggal seorang pejabat. Ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas ya. Permintaan dari Ibu Widya kepada pengacara Tony ya, bahwa
jangan sampai keceplosan terkait dengan nama yang disebutkan. Yang pertama, si pembuat skenario, yaitu Ibtu Rudiana. Ini menurut pengakuan dari Ibu Widya. Kemudian orang yang menjalankan skenario itu adalah si Aep. Ini yang tentunya harus segera diproses. Polisi harus gerak cepat untuk menindaklanjuti informasi ini. Terkait dengan apakah informasi ini benar atau tidak. Tetapi langkah pertama yang harus dilakukan, yang harus dijalankan oleh kepolisian Jawa Barat adalah menangkap dulu si Aep. Ya, karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Widya bahwa si Aep ini berada di tempat eksekusi. Termasuk juga di dalamnya ketika di tempat pembuangan, yaitu di jembatan layang itu, ada juga yang namanya Linda. Orang-orang ini harus menjadi perhatian khusus dari kepolisian Polda Jawa Barat. Jangan tunggu orangnya lari dulu, jangan tunggu orangnya sudah menghilang, baru bapak-bapak polisi pergi mencari. Maka semakin lama pula kasus ini bisa selesai. Tolonglah Pak Polisi, ya, bekerja, jangan menunggu ketika ada uang baru bisa bekerja. Kerjalah sesuai tugas pokok yang sudah kalian terima. Kalian dibayar untuk mengerjakan itu, ya, menyelesaikan laporan-laporan yang diterima dari masyarakat. Seperti itu. Ada sebuah ungkapan dari seorang mantan polwan, ya, di sebuah akun TikToknya, dia mengungkapkan sebuah penyesalan bahwa ketika dia memberikan sebuah laporan kepada suatu polsek, reaksinya cukup lama. Dilaporkan dari bulan Juni, bahkan sampai bulan Juli pun belum ada tanda-tanda untuk menyelesaikan kasus itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si mantan polwan ini sampaikan bahwa dulu ketika dia masih aktif, kebetulan dia di bagian penyidik, ya, penyidik cadangan. Itu kepolisian itu ketika menyelesaikan masalah atau menerima laporan, mereka itu melihat dulu laporan mana yang mengandung cuan. Itu yang akan menjadi prioritasnya mereka. Ini tentunya kalau informasi ini benar, tentunya sangat memalukan, ya, memalukan kita semua. Yang pelaku aslinya tidak ditangkap karena sudah ada nih Peggy Setiawan yang dihukum. Berarti kalau begitu, Pak Rudiana tahu dong pelaku aslinya. Ya tahu, orang dia ada di lokasi kok Pak, gimana? Ya, nah iya makanya skenario utamanya adalah Rudiana, itu satu. Ya kan, kenapa? Makanya di sini kan berseliweran di beranda Pak, ya, tim-tim yang orang berdekatan dengan Bapak Rudiana ini menyatakan begini, Peggy Setiawan bisa dipanggil kembali dan bisa dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Ada bukti. Nah, kalau menurut saya gini, kalau memang penyidik yang di Jawa Barat nanti menciptakan bukti baru. Yang namanya menciptakan itu kan sama saja halnya dengan pada saat 2016 lalu, menciptakan semua tersangka, menciptakan yang namanya bukti, ya kan, seperti itu. Akan terjadi pula dengan yang namanya Peggy Setiawan saat ini gitu. Bahaya. Iya. Nah, berarti kalau kemudian Pak Rudiana itu tahu pelaku yang sebenarnya, ya Bu, ya, kan yang meninggal ini kan anaknya sendiri. Betul. Kenapa sih dia sebagai nalurinya seorang ayah, juga posisinya sebagai seorang polisi? Kenapa kalau memang Pak Rudiana ini tahu pelaku yang sebenarnya, kemudian dia tidak ungkap yang sebenarnya? Kenapa?
Apa motivasinya? Apa yang ada yang Nah, ini dia melindungi anak pejabat. Iya kan, tapi kalau dibanding dengan Melindungi seseorang. Kan kalau dibanding dengan anaknya sendiri, harusnya sebagai seorang orang tua, kan harusnya lebih sayang dengan anaknya sendiri kan, Bu? Ya. Daripada jabatan, betul. Daripada melindungi anak pejabat, kan begitu? Nah, ya, seperti apa betul. yang mendasari, apa yang bagi Pak Rudi, apakah ada yang ditakuti nih, Rudiana? Sehingga dia itu pasti satu. Itu pasti satu, Pak. Apa makanya dibalik semua itu yang Pak Rudiana takuti, sehingga kalau dugaan-dugaan ini benar, informasi-informasi ini benar. Pertanyaan dari pengacara Tony, seharusnya itu Rudiana ya mempunyai insting, apalagi dia seorang ayah, bagaimana dia melihat anaknya menjadi korban dalam peristiwa ini. Seharusnya dia lebih gerak cepat menuntaskan peristiwa ini. Tetapi fakta di lapangan yang kita lihat adalah ini terkesan itu Rudiana cuek-cuek saja, seperti tidak terjadi sesuatu dengan anaknya Eki, sehingga menimbulkan sebuah reaksi dari netizen Indonesia bahwa si Eki itu masih hidup. Makanya si Ibtu Rudiana itu cuek-cuek saja. Namun di sisi lain, pernyataan dari Ibu Budia menyatakan bahwa dia lebih mementingkan jabatan ketimbang anaknya. Ya, artinya kalau misalnya dia mengungkapkan kasus ini, tentunya jabatan dia saat itu akan menjadi taruhan. Yang jelas dia lebih memilih jabatan ketimbang anaknya. Apalagi diisukan bahwa anaknya ini adalah anak tiri. Titik balik dia mau lapor. Jadi gini, daripada gedein omong, ya gedein dulu ilmunya kalau kata saya, baru bisa bicara, ya kan? Yang namanya mantan Baris Krim, Bapak Susno Duaji itu ilmunya udah luar biasa. Rasman itu baru datang, baru muncul, ya kan? Ngajarin Belanda pakai sepatu loh, Rasman. Ya, ngajarin Belanda pakai sepatu. Lo masih nyeker anak orang Belanda itu pakai sepatu. Ya itulah antara kamu dan Susno Duaji. Ya kan? Beliau ilmunya udah tinggi, kamu masih si Iprit begitu ngerasa selangit. Ilmu seupil ngerasa selangit. Ya kan? Gaya-gayahan. Terus sekarang bongkar aja. Yang namanya Buaran belum ada kampus dulu. 2010. Dia bilang 2010 udah ada kampus, nggak ada. Belum ada Buaran. Buaran masih banjir. 2010. Itu ya. Jadi Indonesia memang betul-betul harus membentuk apa ya agar menjadi DPO ya. Mana kalau orang-orang ini menjadi pengacara handal miliarder ya, kalau saya ya mau cari bukti ini laporan, tanyakan dong sama ini kepolisian Jabar, mana daftar DPO kok bisa dihalus, harusnya bisa menuntut penyidik yang di Jabar, kok bisa di-delete gitu, alasannya apa, kasih alasan. Ya kan? Ibu ini siapa sih? Ya nggak perlu tahu kamu siapa saya. Kamu nonton aja di situ udah diem. Kalau nggak tahu apa-apa. Mingkem sono, buka telinga aja kamu biar paham. Ya. Jadi seperti itu. Kepo-kepo ya, kalau kepo masa sebuta itu gitu loh. Kalau kepo tentang hukum, tentang bagaimana kita memperjuangkan yang namanya pembebasan Peggy Setiawan Kuli Bangunan, kalau hanya sekedar kepo, gobloknya tuh jangan akut ya. Kalau sekedar kepo, kamu bisa komen di sini di Android, kamu nggak ngelihat keadaan ya. Kepolisian itu harusnya kamu kepoin, jangan saya. Goblok tolol tuh jangan kebangetan gitu loh, jangan dipelihara. Ini siapa sih? Kepo. Kalau kamu mau kepo-kepo, jangan tolol begitulah. Ya dilihatlah keadaan Indonesia ini seperti apa. Ya kita ini membahas berbulan-bulan itu membahas apa? Kok baru nanya kepo, kamu baru bangun tidur.
Atau habis sakau kamu? Ya harus dikepret loh. Ketumanan itu orang goblok kok dipamer. Ya dah? Ya, seperti itu kira-kira bro. Betul nggak? Kamu dapat apa? Getol banget. Saya mendapatkan keadilan. Butuh keadilan. Ya, rakyat Indonesia butuh keadilan, bukan butuh rekayasa. Ya, presiden pembohong nggak mau kami. Pemimpin pembohong tuh nggak mau. Ya, penyidik pembohong tuh nggak mau. Aparat pembohong nggak mau kami. Ajarkanlah rakyat Indonesia ini dengan kejujuran. Itu salah satunya. Jangan kita diam-diam aja, bro. Nah, kalau diam aja apa jadinya negara kita, bro? Makanya ada pepatah Bapak, lahirkanlah kami 10 pemuda agar bisa mengguncang, pemuda yang bersayap agar bisa mengguncang dunia. Berikan kami 1000 orang tua ya agar bisa mencabut Semeru beserta akar-akarnya. Selain Widya, mana lagi? Ayo angkat, cari ini kasus Vina, cari ya, angkat yang setinggi-tingginya agar bisa mencabut sampai akar-akarnya. Siapa dalang ini semua? Itulah yang harus dicari. Ya kan, bukan berpangku tangan, mau melalui medsos kayak apa kek. Ya itu terserah. Kita nggak harus bawa pakai bambu runcing lagi ke lapangan. Zaman digital harus pakai digital, zamannya bambu runcing harus pakai bambu. Ya kan? Melawannya seperti apa? Zaman digital yang melawan harus pakai digital. Jangan disuruh sabar. Betul nggak? Kalau dulu kita berperang melawan penjajah, tetapi saat ini kita berperang melawan saudara kita sendiri. Itulah yang terjadi saat ini, di mana terkait dengan peristiwa Vina Cirebon, kita terkesan melawan saudara kita sendiri. Ya, akibat dari banyaknya rekayasa yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu, sehingga terkesan kasus ini sangat ribet sekali untuk diselesaikan. Terakhir, saya juga meminta maaf kepada seluruh pengacara pihak Peggy Setiawan tentang statement saya di video saya yang ini. Dan ternyata statement saya salah, saya terlalu sombong dan terlalu arogan pada saat itu, tetapi ini akan menjadi pelajaran untuk saya ke depannya agar tidak menjadi manusia yang arogan dan sombong untuk ke depannya. Dan yang terakhir, saya tidak lupa meminta maaf kepada Bang Peggy Setiawan atas pendapat saya, di mana di dalam pendapat itu saya berpendapat bahwa Peggy Setiawan adalah tersangka yang sesungguhnya hukum. Tentu saja ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk saya agar tidak berpendapat bahwa seseorang adalah tersangka yang sesungguhnya sebelum adanya putusan yang ingkrah dari putusan pengadilan. Hey brother, gimana? Panik ya? Masalah minta maaf itu gampang banget sebenarnya. Cuman permasalahannya netizen mau memaafkan apa enggak. Makanya lain kali kalau misalnya bikin konten, jangan yang penting ngomong, tapi ngomongin tuh yang penting-penting. Kita boleh kok berpendapat tentang kasus-kasus yang ada, cuman kita harus pinter, jangan asal bicara, asal bikin konten, cuman pengen ikut-ikutan, pengen viral doang. Nggak usah takut, nggak usah panik ya. Tidur yang nyenyak, makan yang kenyang. Karena besok butuh tenaga untuk kuatkan mental dari netizen-netizen. Ini netizen mah jangan dilawan, sumpah. Saya suka dengan kata-kata si Koko ini ya, bahwa jangan yang penting omong, tetapi omong itu yang penting-penting. Ini tentunya terkait dengan salah satu netizen ini yang terlalu vulgar ya, menanggapi kasus Vina Cirebon, terkait dengan di mana ketika itu penangkapan Peggy Setiawan. Dia meyakini bahwa Peggy Setiawan itu adalah tersangka. Ketika dibuktikan dengan sidang pra-peradilan kemarin, dia kemudian meminta maaf atas segala ucapannya yang telah dia lakukan selama ini. Ya, sebuah hal yang baik ketika dia berani mengakui kesalahannya dia ya, teman-teman. Teman CS ini sepertinya memang sengaja bikin terus highlight di statusnya DPO Peggy Peron ini. Biar orang-orang ini netizen tetap terfokus ke sana. Misinya jelas, supaya apa?
supaya netizen Indonesia ini melupakan ke-7 terpidana yang ada di penjara. Karena diduga kuat kalau sampai yang 7 terpidana ini terbongkar, maka akan terkuaklah tabir kebusukan penegakan hukum di dalam sana. Jadi memang jangan salahkan netizen ya, kalau sampai mereka ini mempunyai pikiran kalau Razmansyah ini sengaja pion yang sengaja diplot di posisi masing-masing untuk satu visi ataupun misi ini. Tapi nggak usah seneng dulu, karena Kang Deddy Mulyadi udah mengajukan PK ke 7 terpidana. Ayo, Razman, tempur dengan netizen. Ya, ini terkait dengan si Rasman ya, si botak itu yang masih saja berbicara terkait dengan Peggy Setiawan, bahwa seolah-olah Peggy Setiawan ini tersangka. Bahkan dia juga dihajar oleh Ibu Widya ya, si Rasman Gundul ini. Saya menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman ya, karena Eman Sulaiman tidak tahu hukum katanya, menurut yang namanya Rasman si botak itu ya. Aduh, Pak Botak kayaknya ilmunya ditingkatkan lagi deh ya. Sudah jelas-jelas di sini ya, Indonesia ini butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan individu. Ya, bukan kepentingan individu. Ingat kembali ini Pak Rasman ya. Karena apa? Begini Pak Rasman, yang namanya ucapan dari Bapak Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal, dia menyatakan begini, saya tidak ada kepentingan politik atau kepentingan dan lainnya. Ini kepentingan masyarakat seluruh rakyat Indonesia, karena kasus ini dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Begitu Pak Rasman. Jadi adapun kritikan Anda tentang ini, Anda itu kan tahu hukum katanya, harusnya memegang yang namanya Pancasila. Ya kan, kita harus punya keyakinan masing-masing agama, itu satu. Dua, kita harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia di rakyat Indonesia ini memiliki kemanusiaan dan keadilan, harus punya adab, harus punya rasa adil untuk manusia-manusia yang kita perjuangkan di rakyat Indonesia. Manusia itu lebih utama, ya, lebih utama. Ya, perkembangan manusia yang ada di Indonesia itu lebih utama, Pak. Ya, kalau menurut saya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia inilah, atas persatuan seluruh rakyat Indonesia ini, yang namanya kasus Vina ini dikawal dari Sabang sampai Merauke, inilah seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ya, keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan dan perwakilan. Ya kan, Bapak Hakim mewakili ya, harus bijaksana, mementingkan musyawarah orang banyak, bukan kepentingan orang individu, agar bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang Bapak Rasman si botak itu tahu ya masalah-masalah hukum, kita bukan orang hukum, tapi ya kepentingan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Seorang pemimpin harus ya hikmat secara cermat, ya memutuskan setiap keadilan, setiap ada perkara di pengadilan. Nah, seperti itu Pak. Ya, jangan sampai kita ini apa ya, ada perang antar saudara, ya, perang saudara di rakyat Indonesia, ya. Jadi kalau ilmu yang dimiliki Pak Rasman ini bukan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan orang individu, seperti itu. Menurut saya ya Pak Rasman ya. Kenapa Anda itu harus berkaca punya hati nurani? Enggak, ya. Pancasila kita ini, sila 5 sila itu harus ditaati, yaitu menyatut kemanusiaan. Sebagai hakim juga tidak mudah dia memutuskan itu, karena bawa penuh pertimbangan. Karena dia bilang, saya bukan kepentingan seseorang atau kepentingan individu atau kepentingan yang namanya politik, bukan. Ya kan, jelas-jelas Pak Hakim ya Eman Sulaiman menyatakan di situ, ini kepentingan rakyat seluruh negeri ini. Jadi itulah yang menemukan kita di dalam pengadilan itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan program. Harus musyawarah dulu. Ya, ini kalau hanya musyawarah 2 mata atau 4 mata ya Pak, ya 4 mata ya terutama itu,
Itu buktinya Pak Eman Sulaiman nggak tertarik dengan itu. Jadi Bapak harus paham Pak Rasman dari situ ya, agar Anda itu dihargain banyak orang ya. Ya jangan mementingkan individu. Ya, maunya kalian tetap menyatakan sesuai pernyataan yang nama Hotman Paris kan, menetapkan sebagai kuli bangunan itu Peggy Setiawan sebagai tersangka agar Ibtu Rudiana bisa muncul di permukaan publik. Ya kan seperti itu. Ini ada apa ya, isi kepala botak itu ada apa gitu loh. Ya, sekarang saya sindir dulu setelah Hotman Paris, ya kan? Ya betul. Ya walaupun kita berseteru sesama membela kebenaran, tapi ada yang kontra, ada yang enggak loh Pak. Ya, jadi seperti itulah kepentingan Bapak dalam kasus Vina ini apa? Ya kepentingan orang individu kah? Ya kan? Karena anak pejabat, cucu pejabat kah? Ya kan seperti itu. Lah, kalau hakim itu udah betul caranya, walaupun sebelum itu ada persidangan, boleh tanya sama Pak, walaupun saya tidak melihat, ya kan? Boleh bertanya. Sebelum diadakan terakhir sidang keputusan itu, Bapak hakim itu udah diiniin sama orang, udah ditanya sama orang, ya agar memutuskan itu supaya Peggy itu dijadikan tersangka. Tapi beliau tidak tergiur kan, karena inilah ya di dalam Pancasila kita sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus bijaksana, bukan mementingkan individu, yaitu melainkan kepentingan ya masyarakat. Harus bermasyarakat, nggak bisa kita hidup selalu individu, menegakkan hukum semena-mena, segala macam diciptakan bukti baru, diciptakan tersangka baru. Tidak bisa Pak. Ya, menurut saya Anda itu isi kepala botaknya itu apa gitu. Ya, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Siapa yang akan menanggapi Anda? Ya, laporan Anda itu tong kosong tahu. Ya, menurut saya harus dijiprat juga sekali-kali. Saya dari kemarin diam aja. Ya kan, ada berapa pengacara yang sudah saya sentil kemarin? Ya, termasuk Anda ini. Ini saatnya saya juga bicara. Ya, kepentingan yang namanya hakim itu, ya Eman Sulaiman bukan mementingkan individu. Jadi keselamatan negara ini termasuknya. Ya, baru bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Pak. Kita ini menuntut keadilan. Segala sesuatu sebelum adanya keadilan, ya itu harus musyawarah, mufakat dulu. Dilihat dulu apa kata masyarakat seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia ini, bukan individu Pak. Jadi belajarnya kurang jauh kayaknya Pak Rasman ini, ya kan? Sepertinya Pak Rasman kurang apa ini, ya? Kurang jelas ijazahnya apa gimana ini? Ya hologramnya nggak ada kan? Kurang jelas bagaimana ini? Harus saya tanyakan apa yang ada di isi kepala botak Bapak itu sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini, ya kan? Ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak. Harap-haraplah Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa? Anda itu dari kemarin-kemarin nggak ada yang muncul. Baru setelah kasus Peggy ini Anda itu muncul. Itu juga sedikit-dikit berseteru. Kuya-kuya kamu laporkan, hakim kamu laporkan. Siapa lagi besok yang kamu laporkan? Laporin diri dulu, ngaca situ, ngaca. Ya ngaca dulu. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya. Ilmu seupil merasa selangit kau, dasar si botak. Ini memang apa, Ibu Widya ini sudah sangat kesal sekali. Memang aneh ya teman-teman. Peggy Setiawan sudah menang di sidang pra-peradilan dan dia sudah dinyatakan bebas. Tetapi masih saja ada orang yang ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Orang itu adalah si Rasman yang dijulik oleh Ibu Widya tadi, bilang Rasman botak, otaknya itu tong kosong, bahkan sampai singgung ijazah itu tidak ada hologram. Ini lucu. Kepentingannya dia ini untuk siapa sih? Seharusnya kan dia bersyukur bahwa Peggy Setiawan akhirnya bebas. Bukan malah sebaliknya. Kira-kira pendapat dari teman-teman terkait dengan
tingkah aneh yang ditunjukkan oleh si Rasman ini bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras dan salam kemenangan untuk kita semua.